Halo semuanya, saya Purwanto mewakili plenum untuk acara hari ini. Jadi plenum ini adalah aplikasi untuk mencari penyelesaian masalah dalam konteks hukum yang kita hadapi sehari-hari. Next. Nah, mengapa kita pakai plenum dan apakah itu plenum? Jadi plenum ini adalah satu aplikasi penyelesaian permasalahan hukum yang rumit dan mahal yang sekarang sering terjadi. Kita bisa menyelesaikan itu dan adanya pasar yang luas dari para pekerja, ibu rumah tangga, mahasiswa dengan berbagai permasalahannya dan memberikan jalan yang tepat dalam pemilihan jalur hukum. Nah, apa yang akan kita tawarkan? Yang kita tawarkan adalah penyelesaian hukum yang tepat, murah, dan tidak terbatas waktu serta tempat di mana saja 24 jam selama 7 hari. Dan dengan plenum ini kita mempunyai daya saing dengan tim yang lengkap untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang nanti akan kita tawarkan dan kita selesaikan. Next, target apa yang harus yang akan kita dapat dari pasar? Nah, kita akan mensasar adalah para mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum di mana mereka membutuhkan keilmuan dalam bidang hukum, tambahan keilmuan dalam bidang hukum. Mereka memerlukan satu eh, yang bisa dipercaya untuk bisa membuat tugas akhirnya dan juga menyelesaikan permasalahan perkuliahan yang mereka hadapi, khususnya dalam dalam hukum pidana maupun perdata. Kemudian sasaran yang lain adalah perseorangan yang terdiri dari bisa ibu rumah tangga dengan permasalahan rumah tangganya, dan contohnya seperti KDRT, bagaimana menghadapi perceraian, kemudian karyawan dan pekerja lepas, karyawan dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi dengan perusahaannya atau dengan kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan pengusaha bisa kita jadikan target pasar pengusaha dengan permasalahan perdata, yaitu mengenai perjanjian, mengenai perseroan terbatas, mengenai rapat umum pemegang saham, dan lain-lainnya. Demikian juga dengan badan-badan hukum, tentunya yang permasalahan hukum yang meliputi badan hukum tersebut seperti CV, PT, dan koperasi, bagaimana mereka mengadakan hubungan dengan kontrak seumpamanya dan juga para praktisi hukum di mana bisa kita bisa sharing, bisa ngobrol dengan tadi yang disebutkan plenum adalah satu aplikasi, satu hukum online yang ber, bertujuan ini adalah ngobrol bareng. Ya, kita bisa juga ngobrol dengan para praktisi hukum yang lainnya. Jadi bergabung dengan sistem keanggotaan dan konsultasi online yang akan kita terapkan. Di situ ada forum diskusi hukum dengan mahasiswa juga membantu ibu rumah tangga. Next, market size estimasinya yang akan kita dapat adalah dari mahasiswa jumlah yang kita lihat dari data-data BPS ya, yang terbaru itu mahasiswa itu 69.000, karyawan itu ada 57.000, dan entitas badan usaha ada 70.000. Nah, dari jumlah di atas kita ambil 2,5% sehingga menjadi
12.427 klien dengan persona sekitar 50 menjadi 6.200 klien. Nah, yang dianggap adalah klien yang dianggap mempunyai permasalahan hukum. Jadi sekitar 6.000 ambil dari BPS. Dan market size kita sebesar itu 6.000 yang kita coba sasar. Next, langkah pertama yang kita lakukan salah satu adalah membuat website plan. Nah, website ini seperti tergambar dalam presentasi ini, di mana di situ adanya pendaftaran anggota, ada login, ada forum diskusi yang dengan klik kita akan bisa langsung menuju ke posisi mana yang kita inginkan. Next. Dan di situ ada juga akan kita bikinkan satu uh, websitenya itu ada booking konsultasi dan tentunya untuk membuat kita lebih maju lagi yang tidak kalah pentingnya adalah testimoni dari para klien, bagaimana mereka memberikan pendapatnya, bagaimana mereka mengkritik kita, bagaimana mereka memberikan masukan ke kita. Nah, itulah di testimoni klien itu. Next. Competition analysis SWOT dari uh, konsultasi hukum online kita itu tentunya kompetisi pesaingnya adalah konsultan hukum offline. Kekuatan mereka itu mempunyai hubungan personal yang kuat, tetapi mereka punya kelemahan keterbatasan geografis dan berbiaya tinggi. Opportunity-nya spesialis niche-nya lokal. Jadi mereka hanya kalau contohnya mereka ada di Jakarta, tentunya hanya di Jakarta saja mereka. eh, Kemudian tapi mereka tanggap dalam perubahan perilaku konsumen. Mereka bisa lebih cepat mengetahui karena berinteraksi secara langsung. Tetapi Plenum mempunyai juga kelebihan, yaitu akses biaya yang lebih efisien, waktu yang lebih fleksibel, walaupun mempunyai kekurangan adalah interaksi personal karena tidak adanya tatap muka secara langsung, sehingga dan salah satunya lagi keterbatasan dalam kasus yang kompleks. Jadi memang nanti ke depannya akan kita cari penyelesaian bagaimana kita mengatasi keterbatasan dalam kasus kompleks. Tetapi dengan online ini kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Ya tentunya ceruk-ceruk yang belum terjamahkan oleh konsultan hukum yang bersifat offline. Cuman kita mempunyai kompetisi lain, kelemahan lain adalah bersaing dengan layanan AI. Karena nanti kan kita eh, beberapa dari klien-klien itu tentunya melek teknologi, mereka memakai AI, dan nanti kita juga ada ancaman cyber, bagaimana keamanan data kita. Tetapi di sini nanti ke depannya kita juga akan pikirkan bagaimana kita akan menggunakan AI juga dalam website kita. Sehingga itu akan membantu dalam pola dan di kontinuitas kita untuk memperbaharui sistem keamanan portal dari Plenum ini. Next, sales plan, ya, sales goals-nya kita dalam jangka pendeknya akan kita berharap mendapatkan 200 klien baru dengan konsultasi awal, meningkatkan traffic website sebesar 25%, jadi kita memang harus lebih aktif di situ, meningkatkan konversi dari pengunjung menjadi klien sebesar 10%. Dengan pelayanan yang prima, kita berharap dari beberapa klien yang berhubungan dengan kita atau calon klien yang berhubungan kita akan terjaring sebanyak 10%.
Kemudian untuk jangka panjangnya, jangka panjang di sini adalah diambil 6 sampai 12 bulan karena kita adalah startup. Untuk mencapai pendapatan bulanan rata-rata sekitar 50 juta untuk bisa menutupi dan dia bisa mencapai BEP-nya. Bagaimana untuk kita bisa lebih meningkat lagi tentunya dengan menambah layanan baru, fitur-fitur baru seperti pendaftaran merek, umpamanya, dan menjual dan bisa menjual tentunya ke 20 klien baru dengan membuat layanan-layanan baru, belajar dari 3 bulan pertama. Nanti di situ kita akan tergambar mengenai kebutuhan dari klien. Kemudian membangun basis klien yang loyal dan mendapatkan 30% dari klien melalui rujukan. Jadi dengan pelayanan prima tadi secara intens dengan para klien sehingga klien-klien itu menjadi klien loyal dan yang diharapkan klien loyal itu adalah tentunya klien-klien korporasi di mana dalam suatu korporasi mempunyai banyak permasalahan, permasalahan kontrak, permasalahan kerja dan lain-lain. Nah, strategi pemasaran dan penjualannya, inbound marketing dengan menulis artikel yang relevan sehingga banyak orang tertarik dengan artikel-artikel kita sehingga mencari tahu apa sih Plenum itu. Salah satunya dengan membuat video dan apabila perlu diadakan webinar, webinar hukum dengan pengalaman yang sekian bulan kita akan bisa melihat kecenderungan dari para klien itu ke arah mana sehingga kita bisa buatkan webinar yang membuat pengetahuan mereka naik, membuat mereka itu tertarik dengan plenum. Dan kita akan aktif di platform media sosial seperti Facebook dan lain-lainnya. Juga menawarkan layanan berbasis market dengan harga tepat. Artinya kita membuat satu konsultasi yang complicated tetapi yang murah itu menjadi satu paket untuk melakukan konsultasi dan bisa dimungkinkan konsultasi awal itu gratis atau berbiaya yang terjangkau. Next, go to market strategi, identifikasi target pasar dan niche-nya. Pelanggan individu yang akan kita sasar tentunya khususnya itu bisa menjadi dalam pewarisan, perceraian, sengketa properti dan lain-lain. UMKM juga menjadi satu niche juga yang bagus ya nih karena di situ banyakkan mereka baru startup, baru tumbuh, mereka mempunyai ide itu akan dipatenkan sehingga mereka perlu hak paten atau hak uh, janjian mereka bekerja sama dengan korporasi yang lebih besar, mereka harus gimana. Tentunya mereka juga membutuhkan legalitas-legalitas baru dan itu akan kita bisa bantu uh, bagaimana kemana atau perizinan-perizinannya NIB konten kita atau penanganan sengketa media sosial kita juga akan go to market strategi. Posisi pasar dan nilai unik Plenum mempunyai kecepatan efisiensi bisa menjawab pertanyaan dalam hitungan menit. Memang diperlukan satu tim yang kuat yang dia bisa uh, terus bekerja secara bergantian. Adanya transparansi biaya tentu sehingga klien merasa dia bisa menentukan anggaran mereka dan kekhawatiran akan biaya yang semakin naik dan kemudian ke depannya spesialisasi kasus dengan
bukan kemudahan-kemudahan akses yang lebih terbuka. Next, financial plan bisa tergambarkan di sini bagaimana kita membuat startup cost-nya mengenai hardware, software yang kita butuhkan, alat peralatan kantor, kemudian mengenai fixed cost for a month dari para pegawai, kemudian sewa tempatnya untuk advertising-nya dan lain-lain, revenue variabel cost-nya akan ada sehingga summary-nya kita dapatkan kontribusinya sebesar 5,5%. Seperti digambar dengan seperti tadi, seperti ada dalam data ini dan data-data tersebut ada di tangan Bapak Ibu calon investor kami. Next, tim komposisinya adalah sebagai berikut. Direktur dipegang oleh saya sendiri tentunya. Nanti ada manajer telematika dibantu beberapa staff. Yang terpenting di sini adalah salah satu manajer hukum. Dia membidangi di bawahnya itu ada staf-staf ahli pidana, staf ahli perdata, staf ahli pertanahan, dan staf ahli hukum lainnya. Dan tentunya kita bekerja sama dengan LBH Esa Unggul. Nah, untuk kesehariannya ada manajer operasional yang dibantu beberapa staf. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Besar harapan untuk bisa dipertimbangkan. Dan kami bisa menerima mungkin harapan dari Bapak dan Ibu dalam jangka berapa hari ke depan dengan penerimaan satu kabar yang baik. Terima kasih. Selamat siang.